Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah. Saya di sini ingin mencoba menerawang atau memprediksi apa saja yang akan terjadi di tahun 2021. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk semuanya, barangkali ya, untuk semuanya pokoknya, untuk para penonton acara channel Ganjil Misteri ataupun siapapun yang kebetulan menonton channel ini, saya ingin mengingatkan dulu, jangan terlalu percaya dengan yang namanya ramalan, karena ramalan itu ya namanya juga ramalan manusia ya, nggak akan 100% sepenuhnya terjadi gitu loh. Makanya dari itu saya ingin mengingatkan untuk semuanya, jangan terlalu percaya dengan yang namanya ramalan. Ya walaupun sih memang saya udah terbiasa ya, dari kecil saya sudah terbiasa meramal gitu, memprediksi apa saja gitu, dan sudah banyak yang terjadi yang saya beramal pada zaman dulu waktu saya masih kecil gitu sampai saat ini gitu. Nah, sekarang saya ingin mencoba meramalkan atau memprediksi di tahun depan, apa saja yang akan terjadi di tahun depan. Dan yang pertama saya akan membahas soal artis-artis dulu ya, gitu. Yang pertama yang saya baca di sini tuh akan ada artis lumayan ngetop ya gitu, lumayan ngetop yang akan ditinggal oleh orang tuanya, ya meninggal maksudnya gitu. Pokoknya intinya artis itu cukup ngetop gitu. Tapi mudah-mudahan ya, yang saya baca ini mudah-mudahan salah gitu. Yang selanjutnya akan ada banyak artis yang menikah, dari mulai penyanyi dangdut, pembawa acara, pemain sinetron, sampai YouTuber pun ada. Dan akan ada pernikahan yang cukup heboh di tahun 2021 itu. Yang ada juga artis yang menikahnya di tahun depan, cerainya pun di tahun depan gitu. Ciri-cirinya adalah yang biasanya orang itu suka gimana ya, nggak enak juga sih ngomongnya. Pokoknya adalah tahun depan menikah, tahun depan juga cerai gitu. Saat ini mereka lagi happy-happynya gitu. Dan itu kalau saya lihat sih sepertinya hubungannya itu nggak murni gitu ya, nggak murni karena benar-benar saling mencintai gitu. Karena ada pengaruh hal yang lain, kayak misalnya kena pelet gitulah yang si perempuannya gitu. Siapapun itu ya dilihat nanti aja gitu. Oke, next. Selanjutnya akan ada artis yang suka bikin ulah tuh, apa-apa dikomentarin gitu, apa-apa dinyinyirin. Setiap ada yang lagi booming, setiap ada artis yang lagi naik daun, dia selalu nyinyir gitu. Nah, dan itu di tahun 2021 akan kena batunya gitu. Siapa itu orangnya ya nanti coba dilihat. Kemudian akan ada artis pengusaha, banyak usahanya tuh, cukup karyawannya juga cukup banyak. Di tahun depan usahanya itu akan mengalami penurunan dan mem-PHK banyak karyawannya begitu. Dan bukan makin naik tapi malah semakin menurun kayak gitu usahanya itu gitu. Terus ada artis yang akan meninggal dunia, artis cukup muda sih ya kalau dibilang, cukup muda, masih muda lah usianya gitu, meninggal dunia karena sakit mendadak aja, sakit
tahun depan sakit, tahun depannya juga nggak ada. Tapi kembali lagi ya, semoga ramalan apapun yang saya ramal yang jelek-jeleknya semoga tidak terjadi gitu ya. Saya sih tidak menginginkan hal yang buruk terjadi kepada siapapun itu gitu ya. Oke, selanjutnya akan ada artis yang menikah karena hamil duluan. Nah, tahun kemarin juga sempat ya saya ramal kayak gini dan sudah terjadi gitu, ada. Dan tahun depan juga ada lagi yang seperti itu. Dan nikahnya nggak lama gitu, nggak lama. Ada artis juga yang keluar dari penjara, tapi setelah keluar dari penjara tuh nggak lama menikah dia gitu. Akan menikah dengan pacarnya, tentunya dengan pacarnya yang saat ini lagi berhubungan dengan beliau itu gitu. Kemudian ada artis yang tertangkap karena narkoba, masih itu banyak itu. Malahan artisnya itu ada satu artis yang tadinya nggak sama sekali nggak mengkonsumsi narkoba gitu ya, tapi nanti akan sekali dia konsumsi narkoba langsung dia ketangkap kayak gitu ya. Terus akan ada artis yang hubungannya cukup lama tuh, tapi kemudian putus padahal mau nikah. Tadinya udah berencana mau nikah tapi nggak jadi gitu, karena ada hal sesuatu lah gitu. Kemudian akan ada artis yang masuk penjara, itu perempuan ada dan laki-laki pun ada. Saat ini kayaknya lagi proses ya, dan dia akan masuk di tahun 2021 gitu. Kemudian akan ada artis yang saat ini baru hubungan ini cukup ini ya, cukup terkenal tuh artis tuh. Pernah saya ramal juga di Instagram saya, di akun titisan ya. Itu baru hubungan belum lama, baru sekitar sebulan 2 bulan lah gitu. Dan si artis itu tadinya berhubungan dengan yang netizen itu ini banget gitu loh, disukai sama para netizen gitu loh. Mungkin ada yang tahu di sini siapa orangnya. Intinya itu orang itu, artis itu tahun depan putus, baru juga dijalanin 2 bulan, kurang lebih 2 bulanan lah, 2 bulan PDKT, jadiannya baru berapa minggu yang lalu gitu. Yang saat ini juga ada artis juga tuh yang lagi ngeprank kita para netizen ya, seolah-olah putus gitu ya. Banyak banget itu yang nanya ke saya tuh, bener gak sih mereka putus gini-gini. Sementara kan saya pernah meramalkan juga di Instagram saya kalau memang mereka itu ya ini sih cocok ya gitu. Kalau mereka menikah itu hokinya itu luar biasa, sangat luar biasa gitu, bagus banget gitu. Insya Allah sih mereka baik-baik aja sebenarnya hubungannya gitu, hubungannya baik-baik aja. Kemudian ya ada artis juga yang saat ini lagi banyak banget fansnya itu, sampai kadang saya ngeramalnya itu kalau mau ngeramal mereka tuh di Instagram tuh kayak gimana ya, agak mikir-mikir gitu, terlalu banyak banget itunya, fansnya banyak banget. Tapi mereka memang orang-orang baik sih, yang mereka berdua ini orang-orang baik semua gitu, dan hokinya juga bagus, masa depan mereka juga bagus gitu. Walaupun bagusnya sih nggak seperti
nggak seperti saat ini waktu masih pacaran gitu ya. Waktu masih pacaran. Nanti kalau misalnya mereka nikah, cuman tahun pertama, tahun kedua bagus, tapi selanjutnya biasa aja. Dan kemudian mereka akan menekuni di YouTube gitu. Di TV udah jarang. Nanti nggak seperti saat ini. Kalau saat ini kan dia warawiri gitu ya, di TV banyak banyak undangan sana sini gitu. Nah, kedepannya misalnya mereka nikah gitu ya, mereka hokinya berkurang kayak gitu. Lesti sama Bilar itu kalau menurut saya sih tahun depan insya Allah ada pernikahan, insya Allah bakal ada pernikahan. Kenapa? Bakal ada itu, saking ngefansnya sama Leslar tuh, bakal ada salah satu fansnya yang mengadakan syukuran karena Lesti sama Bilar menikah. Insya Allah sih akan ada pernikahan mereka. Walaupun memang sih kalau saya lihat rasa cintanya Lesti ke Bilar atau Bilar ke Lesti itu sebenarnya belum seimbang gitu loh, belum seimbang. Kalau Lesti ke Bilar udah dari semenjak pandangan pertama juga Lesti itu udah suka gitu loh, udah seneng aja gitu ketemu sama Bilar gitu. Kalau Bilar tuh butuh waktu yang cukup lama gitu untuk bisa jatuh hati ke Lesti gitu. Dan sekarang Bilar udah tumbuh rasa sayang, rasa cinta, tapi belum sebesar Lesti ke Bilar gitu. Tapi insya Allah kalau untuk soal pernikahan, insya Allah ada. Dia itu sebenarnya kalau mau saya jujur ya, tapi mudah-mudahan salah ya. Itu tadi saya bilang. Jadi Lesti sama Bilar ini cocoknya itu sebenarnya bukan untuk berjodoh ya, gitu. Untuk rezeki bagus, tapi kalau untuk nikah nanti setelah nikah 1 tahun 2 tahun bagus, tapi kedepannya berkurang gitu. Jadinya kedepannya ya mudah-mudahan aja mereka berjodoh sampai maut memisahkan gitu. Karena ya berdua ini orang-orang yang hebat lah, orang-orang yang baik, yang benar-benar pekerja keras, luar biasa lah pokoknya. Mereka doa terbaik aja buat saya, buat mereka, dari saya buat mereka gitu. Pasangan baik sebenarnya. Akan ada bakal ada pihak ketiga gitu nanti setelah menikah gitu, bakal ada kesedihan gitu yang saya baca ya. Tapi semoga yang saya baca ini salah. Saya selalu berharap apapun yang saya baca yang jelek-jeleknya semoga salah gitu. Intinya mereka ini cocoknya itu kalau bekerja sama dalam pekerjaan gitu loh. Kalau untuk menikah gitu tadi, bagusnya 1-2 tahun ke depan bagus, nanti turun lagi, dan akhirnya mereka akan fokus di YouTube. Dan ada usaha sih sebenarnya, mereka akan ada usaha, jadi akan berkurang untuk seperti undangan ke televisi gitu ya, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan dia kemana-mana diundang gitu ya. Nah kalau nanti saya rasa enggak, walaupun ada tapi enggak sebanyak saat ini gitu loh. Iya, akan agak ada redupnya gitu, dan akan ada pihak ketiga. Ini yang saya baca ya, akan ada kesedihan gitu ya, intinya gitu, akan ada kesedihan di antara hubungan mereka, tapi nanti setelah menikah.
Tapi mm, bukan 100% karena dorongan keinginan masing-masing. 50% keinginan masing-masing, 50%-nya lagi dorongan dari orang lain. Dari keluarga iya, dari para netizen iya. Makanya mereka menikah insya Allah tahun depan. Tapi itu tadi ya yang seperti saya baca tadi gitu. Semoga aja yang saya baca salah. Ada paksaan mereka menikah? Nggak maksa yang kamu harus cepat nikah deh gini, enggak sih, enggak sebenarnya. Cuman mereka ini pengen membahagiakan orang lain aja gitu loh, maksudnya pengen membahagiakan kayak keluarganya kan udah pada setuju tuh, kedua belah pihak tuh udah pada setuju semua, plus termasuk ya para netizen juga. Para netizen kan berharapnya kan mereka menikah ya, nah makanya itu mereka juga ya sudah mau mengadakan pernikahan gitu, tapi belum 100% dengan niat dari hati masing-masing gitu, kayak gitu. Lesti sih memang emang pengennya nikah muda sih kalau Lesti ya. Memang anak itu baik banget sih itu kalau Lesti itu ya. Cuman ya kedepannya coba lihat nanti gitu. Gitu aja. Saya nggak terlalu nggak bisa apa ya terlalu banyak ngomong soal mereka juga gitu. Intinya ya seperti itu tadi yang saya bilang gitu. Untuk Amanda Manopo ya saya tahu pernah juga ada yang nanya di Instagram. Itu kalau kata saya sih Amanda itu apa ya jadi kurang begitu cocok sih kalau dari ini ya. Kalau dari sifat kedua orang ini cocok banget gitu. Cocok dan rezekinya pun juga kedepannya bagus. Dan Billy sama Amanda itu kedepannya nggak jodoh sih, nggak jodoh. Sementara enggak sih tahun depan mereka masih, tapi memang nggak jodoh. Mereka kalau dari sifat kedua belah pihak tuh kedua-duanya tuh memang cocok banget gitu. Amanda bisa bisa bikin Billy lebih nyaman, lebih bersikap dewasa juga gitu. Nah Billy juga orangnya baik banget gitu, jadi ngemong juga gitu, jadi dua-duanya tuh saling melengkapi lah. Cuman kalau untuk jodoh untuk kedepannya ya kalau yang saya baca sih mereka nggak jodoh, tapi mudah-mudahan salah ya, namanya juga ramalan. Makanya saya bilang di awal jangan terlalu percaya dengan yang namanya ramalan ya, karena yang maha kuasa itu kan hanya Allah ya, yang maha benar maha segala-galanya itu hanya Allah. Kalau saya tuh hanya seorang manusia yang mungkin ya dititipkan sedikit kelebihan sama Allah dari saya masih kecil gitu, sudah biasa gitu meramal-meramal kayak gini. Tapi kan bisa aja yang saya baca juga ada salahnya gitu. Mudah-mudahan yang ramalan yang buruk-buruknya salah dan yang baik-baiknya terjadi gitu. Untuk tahun 2021 untuk bencana kayak longsor masih banyak terjadi sih di beberapa daerah gitu ya. Kayak banjir juga di Jakarta akan ada banjir juga, tapi nggak separah tahun kemarin gitu. Ada sih, tapi kalau tahun kemarin kan kayak parah banget ya. Nah kalau tahun depan tuh insya Allah nggak terlalu parah tapi ada gitu. Kayak gunung meletus juga ada, tapi nggak yang parah banget, nggak. Gunung meletus ada di beberapa daerah juga, tapi yang letusan-letusan kecil aja sih, nggak yang sampai bikin semua orang panik gitu, enggak sih gitu. Ada lah gitu, kayak longsor juga ada, banjir ada, cuman nggak ada yang sampai kayak berlebihan banget gitu ya, kayak likuifaksi ya, kayak tahun berapa itu, insya Allah itu nggak ada. Terus juga bencana-bencana yang lebih dahsyat juga nggak ada, tapi nggak terlalu menyeramkan lah. Ada mah tetap ada ya. Nah setiap tahun juga kalau masalah itu mah pasti ada gitu, cuman mungkin levelnya itu ada yang level tinggi ada yang ini. Kalau tahun depan kayaknya insya Allah sih nggak terlalu yang ini banget gitu, nggak terlalu banyak banget, nggak separah tahun-tahun sebelumnya gitu. Terus untuk selanjutnya tahun 2021 tuh akan ada pejabat pusat yang tertangkap karena kasus korupsi.
akan ada lagi dan lagi gitu. Anggota dewan ada, akan ada juga kasus perselingkuhan antara pejabat sama artis. Saat ini artis itu lagi berhubungan. Sudah berapa tahun, malah udah 2 tahun lebih lah gitu. Mereka berhubungan. Terus tahun depan akan terbongkar. Korupsi makin sulit. Korupsi itu sulit untuk dihilangkan sebenarnya. Gimana, nggak bakalan hilang itu korupsi. Sampai kapanpun, sampai ganti presiden ke berapa juga, itu korupsi nggak bakalan hilang gitu. Ada pejabat daerah juga yang korupsi, bakal ada tertangkap banyak, pokoknya tuh tahun depan tuh bakal ada banyak yang tertangkap karena korupsi. Untuk ekonomi Indonesia makin malah makin menurun utang makin sono, peningkatan ekonomi malah ke bawah, utang yang makin tinggi gitu. Ya gitu. Untuk pokoknya intinya tahun depan itu untuk iya, ekonomi makin sulit, korupsi makin banyak, ya apa, corona juga belum hilang juga gitu. Pokoknya aduh, kalau dipikirin mah bisa bikin pusing, bikin gila kali. Bakal banyak orang yang bunuh diri juga gara-gara apa, ekonomi kayak begini nih gitu. Tapi mudah-mudahan aja ya kedepannya corona cepet hilang, terus para pejabat juga mudah-mudahan amanah gitu, bisa apa istilahnya, bisa dipercaya lah sama kita, sama rakyatnya gitu. Prediksinya ini iya, menteri yang akan ada menteri yang diganti kan, dicopot terus diganti jabatannya. Ini udah 2 minggu yang lalu saya bikin gitu. Udah 2 minggu yang lalu saya bikin itunya apa, ramalannya itu, dan malah sudah terjadi kemarin gitu. Padahal saya ramal itu udah 2 minggu yang lalu bakal ada menteri yang dicopot lalu diganti gitu. Dan tahun depan juga sebenarnya masih ada sih, bakal ada menteri yang juga yang dicopot. Anggota DPR juga akan ada yang dicopot juga, anggota DPR. Korupsi ada karena korupsi, ada karena kasus lain juga. Saya sama menteri sama anggota DPR juga kena, enggak cuman kan di sini kan yang saya baca kan ininya jabatannya gitu. Jadi jabatannya akan ada yang diganti gitu. Maksudnya menteri akan ada diganti, DPR akan ada yang diganti juga gitu. Dengan yang lain gitu. Dengan yang mungkin menurut yang di atas gitu, mungkin menteri yang baru akan lebih baik gitu. Amin ya, mudah-mudahan gitu. Gitu kayak selanjutnya akan ada kasus yang tahun ini lagi heboh ya, kayak anak hilang. Pernah dengar kan? Ada anak hilang, kasus anak hilang yang menurut saya sih itu diculik. Banyak yang meramalkan katanya itu diambil makhluk gaib lah, atau diumpetin apa gitu ya. Kalau yang saya baca sih malah ada yang nyulik. Dan nanti akan terungkap kok, akan terungkap insya Allah gitu, akan diketemukan. Dan anak itu corona, jadi kan orang semua pakai masker kan, jadi kan nggak tahu. Nah itu anak juga dipakein masker. Jadi pengemis ya? Jadi pengemis. Dibuat pengemis gitu. Iya kayak gitu. Itunya mukanya ditutup supaya orang nggak kenal gitu. Dan diancam itu anak jangan sampai cerita ke siapapun, karena di bawah tekanan gitu. Jadi anak tuh juga nggak mau cerita gitu ke siapapun itu gitu. Dan lama-lama malah si anak tuh malah jadi lebih nyaman gitu, kayak gitu. Yang jelas yang saya baca ini anak ini masih ada, masih bukan diumpetin atau bukan ketimbun apa gitu, enggak. Mudah-mudahan bisa kembali ke orang tuanya gitu. Terus akan ada pejabat aktif yang akan meninggal dunia karena corona gitu.
Kalau tahun lalu kan saya ramalin ya di Instagram saya tuh akan ada pejabat yang di ini ya apa namanya keselamatannya terancam gitu. Sudah terjadi. Itu kemarin yang kecelakaan itu ada sesuatu yang ini itu malah disengaja. Bulan apa ya waktu itu? Itu. Jadi itu benar-benar keselamatannya diancam gitu. Dan memang sampai meninggal kan waktu itu. Kemudian akan tahun depan untuk soal politik ya akan memanas, sangat memanas, lebih memanas dari tahun ini gitu. Akan ada, malah ada, saya melihat ada kayak semacam dentuman keras gitu ya, kayak ada bom gitu, ada bom tapi nggak parah sih bomnya, akan ada bom, dan itu udah direncanakan dari tahun ini. Itu kayak dendam gitu, kayak ada dendam untuk membela seseorang gitu, sampai ya intinya lah akan memanas lah, intinya akan ada tembak menembak juga akan ada lagi. Akan ada bom tapi nggak yang sampai parah ya, bom paling kecil aja gitu, nggak ya, korban ada sih tapi nggak sampai ini banget, nggak sampai banyak gitu ya. Akan ada pejabat yang terkena kasus perselingkuhan itu ya tadi ya sudah dibahas, dan akan terbongkar dengan artis yang udah redup sih, artisnya tuh udah redup. Tapi memang dia artis sih, dulunya pernah jadi artis dan saat ini lagi ada hubungan dengan pejabat itu dan akan terbongkar nanti gitu, karena pejabatnya itu udah punya istri juga gitu kan. Terus kemudian akan ada kecelakaan lalu lintas, akan ada kecelakaan lalu lintas kayak tabrakan beruntun gitu, tabrakan beruntun yang lumayan sih banyak korbannya gitu. Semoga yang saya baca salah. Akan ada kasus pembunuhan yang cukup heboh di tahun depan, cukup heboh gitu, karena yang dibunuh juga bukan orang cukup dikenal lah gitu, tapi nggak terkenal banget, tapi cukup banyak dikenal orang. Dan itu pembunuhan itu ya cukup sadis juga. Akan ada kasus mutilasi, itunya motifnya dendam, tapi si pelaku sih nggak lama langsung tertangkap gitu, langsung tertangkap, langsung diadili gitu loh. Maksudnya jadi nggak jadi buronan lama gitu, nggak, insya Allah langsung tertangkap orangnya kayak gitu. Akan ada demo ini pingin menurunkan presiden gitu, akan pingin menurunkan jabatan presiden gitu, supaya presiden tuh diganti kayak gitu. Intinya Jakarta daerah juga ada gitu, tapi bukan sampai kayak kerusuhan ya tahun 98, enggak, insya Allah enggak, tapi memang demo akan ada di beberapa kota kayak gitu, beberapa daerah lah ya. Intinya apapun yang saya baca di sini ya, yang saya ramalkan di sini untuk apapun itu, untuk para artis atau untuk keadaan di Indonesia ini, pokoknya yang jelek-jeleknya saya doakan semoga jangan terjadi ya. Itu kembali lagi karena saya kan hanya manusia biasa juga ya, yang hanya dititipkan sedikit kelebihan sama Allah gitu. Dari saya waktu masih kecil juga sudah biasa meramalkan banyak orang gitu. Tapi yang namanya ramalan manusia kan nggak mesti gitu, nggak mungkin 100% tuh bisa terjadi gitu ya, nggak mungkin gitu, karena yang maha benar tuh hanya Allah gitu, hanya Allah yang maha kuasa, yang maha mengetahui segala-galanya gitu, hanya Allah. Dan saya mah hanya manusia biasa aja gitu, dan semoga yang jelek-jeleknya jangan sampai terjadi, yang baik-baiknya, yang bagus-bagusnya semoga
terjadi gitu. Intinya segitu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.